Hai teman-teman Mirai, jumpa lagi dengan saya Budi. Nah, kita di sini ada produk baru. Yang terbaru Mirai AVM, dia sudah canggih, dapat kamera 360. Nah, fiturnya apa aja dan spesifikasinya apa aja? Yuk kita lihat. Spesifikasinya ini sudah Android, kita lihat ya, sudah Android 10, RAM-nya sudah 4 GB, internal memori sudah 64 GB. Nah, di sini head unitnya yang paling canggih itu karena dia sudah built-in 360 versi HD atau 2D. Dia bisa 3D atau 2D. Kita bisa langsung pilih, bisa langsung sentuh di layar, tidak pakai tombol-tombol segala macam. Nah, kita lihat spesifikasinya ya. Untuk head unitnya, RAM-nya semua kita bisa lihat di sini. Sistem info. Ini Android 10, RAM-nya 4 GB, ROM-nya 64 GB. Ini tampilan head unitnya seperti ini ya, teman-teman. Ada layar 9 inch atau 10 inch. Untuk layar spesifikasinya ini sudah full IPS, jadi full HD. Mau malam, mau siang, mau diterik matahari tetap kelihatan. Nah, ini untuk wallpapernya seperti ini, kita bisa ubah. Untuk warna-warna ini kita bisa ubah sendiri, kita tinggal tekan ya. Ini jadi warna merah, jadi hijau, jadi kuning, jadi biru lagi. Oke. Nah, ini sudah ada Apple CarPlay-nya, sudah wireless. Jadi tidak pakai kabel lagi. Terus dia ada Android Auto. Nah, Android Auto kecanggihannya tetap pakai kabel supaya lebih stabil koneksinya. Nah, sekarang kita mau coba Apple CarPlay-nya seperti apa ya. Kita tes. Ini handphone iPhone. Berawal kita koneksi Bluetooth dulu. Kita dari setting. Kita akan koneksikan Bluetooth CarKit. Oke, Bluetooth telepon. Kita mau coba tes. Connect nggak? Oke, langsung sudah connect. Nah, sekarang kita tes ke CarPlay. Oke, pilih menu CarPlay, phone linknya itu CarPlay. CarPlay disconnect. Nih, jadi masuk dulu ke setting supaya kita bisa connect. Pilih CarPlay. Nah, ini ada CarKit. Oke, CarPlay-nya kita on kan. Ini CarPlay kita on kan, dan otomatis akan terkonek. Sebelum aktifkan, kita Siri-nya harus semua udah diaktifkan ya. Semua Siri ini harus diaktifkan, semua di allow, baru bisa terkoneksi. Oke, dan ini setelah di-connect, ini hasil tampilannya seperti ini. Jadi saya kunci. Oke, ini tetap bisa dipergunakan. Jadi saya udah nggak pegang handphone ya, teman-teman. Ini ada Google Maps. Oke, saya bisa pilih Waze atau Google Maps, itu bisa otomatis. Waze. Oke, kita bisa voice, kita bisa panggil langsung kita mau kemana. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang satu lagi kita mau kasih tahu kelebihan dari Android Auto. Kita tes ya teman-teman, Android Auto-nya seperti apa. Nah, kabel USB-nya kita biasanya bisa disambungkan dengan USB yang langsung asli, atau kalau tidak ada soketnya kita langsung taruh di dalam laci. Jadi tidak merubah apapun, lebih rapi jatuhnya ya. Ini yang DVR. Ini yang satu lagi. Jadi ada dua ya teman-teman, yang satu DVR, yang satu kita tes. Ini kita colokin. Nah, kita mau langsung Android Auto. Jadi Android Auto tetap menggunakan kabel ya, supaya lebih stabil. Oke, pertama dia akan muncul seperti ini ketika kita sudah colok kabelnya. To use Android Auto, please stop your car and follow the instruction on your phone. Oke, ini muncul di handphone seperti ini. Saya pilih berikutnya. Oke, tunggu sebentar.
Nah, ini hasilnya. Jadi posisi handphone tetap. Ini menunya untuk Android Auto. Ini menu Android Auto nih. Ya. Oke. Ini kembali lagi ke peta. Ini posisinya kita ada di kantor atau area sibuk. Kita tinggal pilih di mana aja. Jadi handphone kita taruh ya. Oke, kalau kita cabut langsung hilang Android Autonya. Oke. Ini bisa ganti UI ya teman-teman. Kita bisa lihat nih. Kita mau coba untuk ganti UI. Kita masuk ke setting, masuk ke general. Nah, di paling bawah ini ada UI. UI ini kita bisa berubah nih. Ada H2O0G atau 69. Ini bisa berubah. Jadi untuk UI bisa berubah. Terus Bluetooth-nya itu Bluetooth 5.1. Jadi itu untuk kalau misalnya kita putar lagu dari file FLAC itu bagus sekali suaranya. Jadi bener-bener jernih dan stereo sekali gitu. Nah, kita mau coba ubah wallpaper. Nah, ini wallpapernya kita bisa ubah ataupun masuk foto dari USB ya. Kita bisa pindahin foto. Nah, ini ada berbagai macam. Kita tinggal klik ya, tinggal klik. Wallpapernya terserah. Ini bisa berbagai macam wallpaper. Nah. Oke. Nah, set. Langsung warnanya berubah. Terus head unit Mirai ini yang tipe AVM sudah dilengkapi dengan digital sound processor. Nah, digital sound processornya ada apa aja? Kita kasih lihat ya teman-teman. DSP-nya seperti apa? Nah, DSP-nya ini untuk EQ-nya standar ya. Biasa, ada flat, pop, easy, rock, classic, jazz. Nah, ini usernya ini untuk merekam, untuk pilihan kita masing-masing. Ini dia sudah ada time alignment-nya, delay-nya. Nah, delay-nya ini ada inch, millisecond, atau sentimeter. Ini sudah lengkap sekali. Nah, terus kita lihat lagi. Ini biasa untuk front and rear. Nah, yang paling luar biasa ini ada di band-nya. Itu kita bisa setel sendiri dari 3 sampai 64 band. Nah, di head unit yang standar yang memiliki digital sound processor, biasanya mereka cuma sampai maksimal 32 band. Nah, tapi di Mirai kita ini yang tipe 932 AVM atau 1032 AVM itu bisa mencapai 64 band. Nah, kita lihat. Ini yang 3 band. 16 bandnya kita kasih lihat tampilannya. Oke, standar sekali ya. Nah, ini yang 32. Ini biasa maksimal di head unit yang sudah ada digital sound processor. Tapi di tipe Mirai ini kita bisa mencapai 48 sampai 64, yang paling maksimal 64 band. Ini ya teman-teman. Jadi suaranya itu settingannya lebih detail lagi. Jadi ini cukup lengkap sekali untuk kelas Mirai. Pokoknya barangnya top, bagus. Terus kelebihannya apalagi? Split screen ya teman-teman. Head unit Mirai ini bisa split screen ketika kita buka navigasi dan YouTube. Nah, ini buka navigasi. Caranya nih keluar kotak ini. Kotak ini ya. Nah, ini kalau kita tekan, dia otomatis pindah. Oke. Jadi kita bisa pilih mau buka YouTube. Oke, dia double screen. Jadi split screennya seperti ini. Nah, cara settingnya untuk split screen ini seperti apa? Kita tes ya teman-teman. Kita masuk ke aplikasi. Terus kita ke setting. Kita masuk general. Terus kita pilih navigation. Ini ada navigation split screen. Kita on kan. Terus posisinya kita ubah. Saya maunya sebelah kiri
atau sebelah kanan. Nah, oke, otomatis dia akan pindah ya teman-teman. Ini presentasi untuk suara ketika waktu split screen kita mau berapa besar nada robotnya berbicara. Oke, kita coba ya sekarang untuk split screennya. Kita buka peta, nah dan akan muncul kotak ini. Oke, kita tekan aja kotak yang ini. Nah, oke, ini split screen. Di head unit ini sudah punya voice command. Voice commandnya kita dari Mirai itu berbeda dengan yang lain ya. Nah, kita mau lihat voice commandnya seperti apa. Voice commandnya itu sistemnya udah pro version. Jadi ini pihak Mirai kita berbayar sistemnya. Supaya kenapa? Kalau dengan pro version kita bisa pilih language sendiri. Kita tes. Nah, Indonesia dan English kita bisa pindah, kita bisa cari bahasa yang lain. Ini semua terdaftar. Ketika kita mau download bahasanya itu harus dikonekkan dengan internet ya. Jadi baru bisa di download. Dan bagaimana cara pengoperasian si voice command-nya? Kita bisa langsung menyuruh si robotnya ini untuk langsung buka aplikasi, atau kita dengan panggilan "Hey Top, buka radio", dia akan langsung buka radio. Oke, kita panggil lagi "Hey Top, buka YouTube". Oke, buka YouTube sekarang. Buka YouTube sekarang. Matikan layar. Bisa langsung, canggih. Nah, ini kita bisa langsung buka YouTube. Terus kita bisa panggil lagi, buka navigasi. Dia akan langsung buka navigasi. Atau kita mau panggil "Hey Top" juga bisa. Kita mau langsung juga bisa. Nah, ini satu kecanggihan voice command kita yang berbeda dengan yang lain. Kenapa kita yang berbayar? Kita karena sudah yang pro. Jadi dengan yang pro voice command kita bisa perintah banyak suara. Seperti ini. Navigasi jalan ke bandara, izinkan meraih bintang. Kita bisa pilih musik langsung. Oke. Telepon, semua kita bisa. Cuman yang nggak bisa AC ya. AC nggak bisa teman-teman. Karena pasti banyak yang nanya, apakah voice command-nya bisa diperintahkan langsung ke buka AC? Tidak bisa, karena tidak terhubung ke ECU-nya mobil. Jadi tidak bisa terhubung ya teman-teman. Nah, ini ada kita kalau mau lihat apa aja kontrol suaranya, kita bisa lihat sini. Jadi ini ada kata-katanya. Buka radio. Buka navigasi. Tentu. Jadi ini bisa sambil dengar lagu, bisa sambil Google Map. Jadi kita mau peta, semua kita bisa tetap berjalan ya teman-teman. Nah, satu lagi kita bisa dihubungkan dengan TV mobil kita, yaitu tuner TV Asuka ya. Tetap suaranya tetap jernih, gambarnya, suaranya. Nah, head unit Mirai tipe 1032 atau 9032 AVM ini kita bisa dipasang dengan frame yang OEM look supaya bentuk asli dari mobil ini tetap seperti OEM, seperti itu. Ini kita tes ya videonya seperti apa. Kita mau tahu kualitas hasil dari YouTube ini bisa sampai berapa. $720. Tapi semua tergantung video. Ada yang 1080. Coba kita cari yang 4K. Nah, ini video 4K. Kita mau tahu. Kita tes ya. Ini bisa sampai maksimalnya 1080 teman-teman. Ini gambar 1080 nya.
Jadi ini gambar 1080. Hasilnya dari sisi manapun ini kejelasannya jelas, gambarnya juga bagus. Untuk steering switch kontrolnya ini terhubung, jadi sesuai mobil ya. Kalau ada yang mobil perlu pakai CAN bus, dia tetap harus pakai CAN bus untuk mengkoneksikan SWC nya ya. Tepuk tangan. Ini di speakernya standar semua ya. Namun tidak dapat diinginkan panasnya hatiku ini. Terasa terempasnya kelakianku ini dengan sikapmu. Nah, teman-teman di sini pasti penasaran dengan kameranya tentunya. Kamera 360-nya seperti apa sih? Kita akan kasih tampilkannya di video berikutnya ya, teman-teman. Cukup sampai di sini review kita hari ini untuk Mirai 932 AVM dan 1032 AVM. Sampai jumpa di video berikutnya di minggu depan.